Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau pernah bersabda, "Fima ma'nahu, dunia ini adalah perhiasan." Ya. Dan sebaik-baik perhiasan yang Allah berikan di dunia ini adalah istri yang solihah. Dan yang kita perlu tahu, kita kan kepengen istri kita itu menjadi bidadari. Sahih. Bagaimana dia menghiasi rumah kita walaupun gak ada AC-nya, walaupun gak ada sofa mahal, gak ada meja makan yang begitu mewah, gak ada makanan yang begitu nikmat. Tapi ketika istri itu muncul, maka semua suasana menjadi menyenangkan. Ya, salam. Tapi yang kita perlu tahu, Ustadz, bidadari itu tempatnya di surga. Bukan di dunia. Lah, bukan di neraka. Oh iya. Artinya apabila kita menginginkan istri yang betul-betul jadi bidadari, maka kita bikin suasana rumah kita seperti surga. Tempatnya bidadari. Tempatnya bidadari. Jadi dia pantas duduk di situ. Kalau ente ingin memasukkan bidadari, siapkan dulu tempat yang pas. Kalau kita pengen nangkep burung, kita harus siapin dulu sarangnya. Yeah. Kalau kita pengen nempatin gajah, maka kita harus punya tempat yang tempat yang cukup luas. Kita mau nangkep macan, kita harus siapin makanan dulu buat macan itu. Nah, maka kalau kita ingin istri kita menjadi bidadari, jadiin dulu rumahmu seperti surga, maka Allah akan masukkan ke dalamnya seorang bidadari. Cakep nih, masuk pertanyaan di sini. Apa itu? Bagaimana caranya jadikan rumah itu laksana surga? Kan banyak nih orang bilang baiti jannati. Ya tempelan-tempelan apa ya, kayak hiasan dinding. Baiti jannati, rumahku surgaku, tapi ra'san ala aqib. Orang Arab bilang tuh kaki kepala di kaki, terbalik 180 derajat. Nah, itu gimana? Seperti hadis yang antum bacain tadi, Ustaz. Jadi kebahagiaan rumah tangga itu tidak diawali oleh seorang istri lah, tapi harus diawali dari seorang suami. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik kepada istrinya. Karena istri itu adalah feedback aja dari keadaan suami. Oh gitu. Apabila kita menginginkan istri yang senantiasa tersenyum, maka suami harus menjadikan istri terus tersenyum. Kita yang senyum duluan. Ketika seorang suami menginginkan istri yang penuh pengorbanan untuk rumah tangganya, maka seorang suami tunjukin pengorbananmu untuk istri dan anak-anakmu. Dan itulah yang kemudian kembali dari ayat Al-Quran, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang serupa? Dalam ilmu tafsir itu kan dikatakan al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab. Jadi pelajaran dari Al-Quran yang kita ambil itu dengan keumuman maknanya, bukan dari sebab-sebab yang membuat asbabun nuzul yang khusus. Maka contohnya begini, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang serupa? Maka apabila kita menginginkan mendapatkan balasan yang baik dari istri kita, kita awali dengan apa? Kita dulu yang baik. Nah, maka salah satu juga yang kita pelajari dari kitab-kitab para ulama zaman dahulu, apabila engkau ingin memperbaiki hubunganmu dengan manusia, awali memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Nah, maka artinya ada dua sisi di sini, Ustaz. Sisi yang pertama antara kita dengan sesama manusia, istri dan anak-anak kita. Sisi yang kedua antara kita pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketakwaan itulah modal utama yang bisa menjadikan rumah tangga kita itu ibarat surga. Jadi semua kebahagiaan itu bukan ini ya, bukan tadi diberikan materi ya, atau ya materi dengan segala turunannya tadi. Berarti ternyata pun dimulai dari suami. Tadi yang bilang mulai dari suami. Suami itu harus hubungannya bagus. Pertama hablum minallahnya. Dia ke apa? Kalau ke atas tuh vertikal ya. Vertikal. Kalau ke bawah horizontal. Nah, apa itu selalu dituntut suami, Sat? Sedangkan di saat yang hadis yang sama. Hadis yang sama, tolong dikoreksi Sat kalau saya salah. Kata Nabi kan kepada para istri ya, kepada para wanita. Biar kita nih dari cover both side ya. Kata Nabi begini. Huwa jannatuki au naruki. Kata Nabi kan, lihatlah kamu berada di sisi yang mana. Berarti kan tuh lebih jelas malah dari konteks tadi perbahasan surga sebelum surga, neraka sebelum neraka. Gimana, Ustaz? Baik, saya mewakili para suami nih. Boleh. Jadi begini. Ayat Al-Qur'annya kan mengatakan begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha
Fiilnya di sini Ustadz, fiilnya suami, litaskunu. Suami ya yang suami. Yang ilaiha. Yang objeknya dikasih, baru. Yang dikasih PR siapa di situ? Suami, litaskunu, supaya kamu bisa mencari ketenangan pada istrimu tersebut. Sehingga istri itu objek aja. Ya, objek. Istri itu objek aja. Bagaimana sehingga suami ini bisa menciptakan bagaimana istriku menjadi objek yang akan senantiasa tersenyum kepadaku. Nah, maka jelas sekali Allah mengatakan pemirsa dalam firman-Nya, litaskunu ilaiha. Damai, tenang. Supaya damai, tenang. Siapa di situ? Suami. Artinya suami itu adalah subjek yang dia harus bekerja bagaimana dia mendapatkan kedamaian dari istri sebagai objek. Nah, dan kemudian hadis yang antum baca tadi, para istri, ingat loh ya, suamimu ini bisa jadi dia jalan surgamu atau nerakamu, dan bisa jadi dia jalan nerakamu. Iya. Artinya ketika istri taat kepada suami, maka ketaatan itu akan mengantarkan dia masuk surga. Dan apabila seorang istri itu seperti yang antum pengen bahas tadi, nusyus, melakukan pembangkangan, maka suaminya justru menjadi jalan nerakanya. Tapi ingat, Rasulullah juga menceritakan suami mana yang harus ditaati dan suami mana yang kemudian tidak perlu ditaati. Nah, maka dari sini kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Seorang suami itu adalah betul-betul penanggung jawab di dalam rumahnya. Dia nahkoda. Dan nahkoda itu dia ngerti kompas. Ke arah mana. Dia ngerti bagaimana badai. Dia ngerti kapasitas perahunya. Artinya memang nggak bisa dilepaskan dari dua sisi, Ustadz. Seorang istri yang memang dia dituntut oleh syariat untuk menjadi istri yang solihah, taat. Kemudian seorang suami yang menjadi suami yang memang pantas untuk istri itu menganggap kamu pantas saya taatin. Loh, Afwan, ini aneh. Nah, potong sedikit. Nah, apakah dalam syariat itu ada kayak gitunya? Artinya gini, saya mau taat asal kamu taat. Atau gini, misalkan saya pernah lah gitu ngisi di majelis taklim ibu-ibu misalkan ya. Paling seru itu ngisi pengajian paling seru itu di majelis taklim ibu-ibu. Makanya misalkan nanti ada yang nanya begini, Ustaz, suami model apa yang harus kita taati? Gimana saya balik waktu itu begini, Ustaz? Kan ibu-ibu yang pilih sendiri itu modelnya. Sehingga gini, Ustaz, apakah ada memang dalam syariat ini ketaatan wanita itu nggak mutlak? Dalam artian ketaatan dia harus bagaimana model itu. Apakah emang ada kayak gitu konsep syariat ini? Apa ya udah mutlak selagi tidak, misalkan ya Ustaz, selagi tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, lu harus taat sama suami. Kamu harus taat sama suami. Apakah memang mutlak hakada kayak gitu? Atau tadi pilah-pilih? Nah, ini bagaimana Ustaz dari sisi syariatnya bagaimana Ustaz? Ini saya akan jawab dengan dua hadis, Ustaz. Fadhal, Ustaz. Bukan karena saya ngerti sih, tapi karena kebetulan keluar aja di sini. Yang pertama, ketika seorang wanita datang ke hadapan Rasulullah, diceritakan perempuan itu adalah bibinya Rasulullah. Kemudian Rasulullah tanya, "Alaki ba'al?" Apakah engkau punya suami gitu? Kemudian si perempuan ini mengatakan, "Saya punya ya Rasulullah." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam tanya, "Terus bagaimana sikapmu kepada suamimu?" Maka perempuan itu mengatakan, "Aku taati selama aku mampu mentaatinya, dan aku memohon maaf apabila aku tidak mampu." Dan kemudian akhir hadisnya seperti yang antum sebut tadi, ajal kata Rasulullah. Memang begitu seharusnya. Engkau taat kepadanya. Karena apa? Dia adalah syurgamu atau nerakamu. Nah, itu maka hadis yang pertama. Jadi artinya memang ketaatan itu sih bergantung pada kemampuan. Qadral istita'ah, sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Tapi di hadis yang kedua, ini ada dua hadis yang kemudian nampaknya istri itu kok berat banget ya hidupnya. Iya, Rasulullah mengatakan begini. Saking besarnya hak seorang istri atas suaminya, kewajiban seorang istri atas suaminya, maka ketika pun si istri itu sakit kulit, bahasa Jakartanya korengan gitu ya. Kemudian budukan. Sampai kemudian keluar nanah. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan engkau membersihkan nanah itu dengan lidahmu, maka itu belum cukup untuk memenuhi hak suamimu. Masya Allah. Dalam hadis yang lain, ketika pun istri di atas ontanya dan suami memanggil, suami manggil untuk hajatnya dia, maka si perempuan itu harus turun untuk memenuhi hajat. Hajat artinya jima.
Oh, hajat biologis ya. Biologis. Maka dia harus turun untuk memenuhi hajat suaminya. Nah, maka di sini dalam dua sisi ini artinya memang si istri dengan penuh kesadaran tidak ada kebaikan istri kecuali pada taat kepada suami. Sementara si suami perlu ngerti istrimu itu manusia yang tidak mungkin engkau menuntutnya untuk taat dalam semua yang engkau inginkan kecuali engkau memahami bahwa istrimu terbatas sehingga mintalah darinya sesuatu yang memang dia mampu. Sehingga si istri pun tidak terbebani, si suami ikut menolong istri supaya dia senantiasa mampu menjalankan apa yang suami minta karena yang dia minta tidak terlalu memberatkan. Jadi memang nggak boleh ini ya, suami tuh kayak nggak boleh langsung ngeluarin kartu asnya gitu. Misal gini, saya ini kepala rumah tangga gitu. Ingat loh ya, ar-rijalu. Iya, misalkan gitu, ngeluarin hadis kah atau ayat kah gitu. 'alan nisa gitu. Ya, terus dia ngeluarin lagi kartu as yang lain, misalkan kalau boleh saya memerintahkan manusia untuk sujud kepada selain Allah, sujud itu. Masya. Nah, itu pandang antum model suami kayak gitu gimana, Ustaz? Kan itu fenomena juga. Baik di kalangan orang yang ya katakan dia sudah mulai belajar agama ini, apalagi hadis itu dijadiin tadi senjata untuk dia menyerang istri padahal kurang tepat gitu. Nah Ustaz, memang ketika seorang suami menjadikan senjata ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa atau kemudian hadis yang mengatakan kalaulah aku boleh memerintahkan seorang manusia bersujud kepada manusia, aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ketika ayat dan hadis itu digunakan untuk senjata, itu justru menunjukkan dia tidak faqih dalam agama. Iya ya, dia sedang menunjukkan kebodohannya tentang agama. Karena makna qawwama, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kemudian makna kepemimpinan di dalam rumah tangga itu bukan sekedar tegas, marah, emosional, diktator, perintah kanan, perintah kiri, tapi menempatkan qawwamah pas pada tempatnya. Ketika istri marah, qawwamahnya suami itu justru dengan bersabar. Dengan bersabar, sebagaimana Rasulullah SAW itu kan contoh qawwamah yang paling sempurna. Ketika ibunda Aisyah rafi'atun sautiha indan Nabi ngangkat suara di hadapan Rasulullah, Rasulullah menunjukkan bagaimana qawwamah saat itu. Rasulullah diam, bukan dibalas. Maka qawwamah itu bukan cuma marah, tapi ketika engkau diam, itulah makna qawwamah dalam satu sisi yang lain. Sabar. Contoh yang lain ketika ibunda Aisyah cemburu radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasulullah mencukupkan kejadian itu dengan satu kalimat singkat, tapi itu menjadikan suasana langsung kelar. Gak ada konflik setelah itu. Rasulullah dihadapkan pada dua masalah besar, Ustaz. Yang pertama kemarahan, kecemburuan istrinya. Yang kedua kecemburuan itu di hadapan para sahabat, di mana Rasulullah ingin menunjukkan aku suami di hadapan istriku, dan Rasulullah menunjukkan kepada para sahabat ini sikap seorang nabi ketika menghadapi istrinya sedang cemburu. Maka Rasulullah menyelesaikan dengan satu kalimat singkat, gharat ummukum, ibunda kalian sedang cemburu. Selesai. Dan di situ Rasulullah memberikan makna yang sangat luas. Nomor satu, cemburu untuk perempuan biasa. Artinya tabi'i ya. Tabiatnya perempuan. Yang kedua, menyelesaikannya bukan dengan kemarahan. Artinya juga ada cemburu yang perlu direspon, ada cemburu yang nggak perlu direspon. Tentu kan nggak semua kecemburuan kita biarin kan. Ada kecemburuan yang perlu kita beri penjelasan. Jadi dari satu kalimat gharat ummukum, ibunda kalian sedang cemburu, itu Rasulullah mengajarkan bahwa untuk istri yang sedang cemburu itu tabiatnya. Yang kedua, bagaimana menghadapi istri yang sedang cemburu tidak perlu dihadapi dengan kemarahan. Kemudian yang ketiga, Rasulullah juga menunjukkan di hadapan para tamunya, ketika istrimu sedang mempermalukan dirimu dalam tanda kutip di hadapan orang lain, bukan kemudian engkau permalukan dia di hadapan teman-temanmu, mempermalukan balik. Dasar perempuan. Ya, dia memang begitu itu bawaannya. Begitu tuh, bawaan lahir. Dari orok. Nah, maka dengan itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah dan sahabat taslih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah kemudian Rasulullah menjelaskan kepada kita makna qawwamah itu nggak harus dengan marah-marah terus. Makna qawwamah itu nggak harus senantiasa suami yang memerintah. Tapi kemudian bagaimana ketika Rasulullah melayani istrinya? Ketika ibunda Aisyah ditanya, apa sih yang Rasul lakukan ketika Rasulullah di rumahmu? Jahit pakaiannya, benerin sendal, dia potong dagingnya. Yang secara inti yakhdimu ahlahu,
Rasulullah itu melayani, Gak jaim, melayani keluarganya, iya. Istri dan keluarganya. Maka di sini menunjukkan makna qawamah itu juga ada melayani juga. Jadi nggak harus senantiasa dilayani. Maka ketika ada suami yang menjadikan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu tolong lanjutin dong. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Artinya kelebihanmu apa sampai kamu minta dijadikan qawama oleh istrimu? Harus menunjukkan kelebihan dong. Kelebihannya apa gitu ya. Kemudian kamu kasih saya apa? Karena ayatnya mengatakan wa bima anfaqu. Sahih. Karena dia telah menafkahkan hartanya. Jadi ya jangan menuntut keterlaluan ketika kelebihan kita pun kadang-kadang istri lebih banyak dibanding Contoh gini, kita. nuntut istri glowing tapi nggak dikasih nafkah buat ke salon. Pengen istrinya cantik, terawat, kulitnya mulus, tapi tiap hari suruh jemur pakaian, suruh cuci baju. Ya Allah. Jangan nuntut banyak-banyak lah.